Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film God of Lost Fantasy untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan Rohuan bersama Qin Yao datang menghampiri Wetian untuk mendiskusikan tentang Qin Chuan yang akan dieksekusi esok hari. Dan Wetian berencana akan melakukan penyergapan saat kereta yang membawa ayahnya melewati kota. Jika mereka gagal, maka pilihan terakhir mereka adalah menyelamatkan Qin Chuan di tempat eksekusi. Dan Rohan pun sempat berpikir jika keluarga Ye akan menjebak mereka dan menyarankan agar Wetian berdiskusi dengan Qin Chen terlebih dahulu. Tetapi Wetian dan Qin Yao tetap pada keputusannya yang membuat Rohan pun ikut bersama mereka. Sedangkan Qin Chen saat ini meminta Mo Tianlin untuk menyelamatkan keluarga Qin. Dan ayahnya pun setuju sehingga meminta Qin Chen untuk pergi bersamanya menemui Bupati esok hari. Keesokan harinya Yukui terlihat mengantarkan Qin Chuan ke tempat eksekusi. Sedangkan Bai Sui memberitahu Tuan Bai bahwa Tuan Qin Chuan akan dieksekusi hari ini. Karena hal itulah Bai Sui memilih pergi ke tempat tersebut untuk melihat Qin Chuan terakhir kalinya. Kemudian Mo Tianlin dan Qin Chen pergi menemui Bupati. Di sana hal pertama yang disampaikan oleh Mo Tianlin adalah tentang segel kota pedang yang mulai longgar. Sedangkan turnamen ahli pedang akan diadakan tahun depan, yang mana turnamen ini berguna untuk memilih talenta berbakat yang akan memasuki kota pedang. Yang kedua adalah meminta Bupati untuk menarik kembali keputusannya memberikan hukuman mati pada Qin Chuan. Karena menurutnya keputusan Bupati ini bukanlah solusi yang terbaik. Saat ini Mo Tianlin dan Qin Chen pun mengatakan bahwa mereka menentang keputusan Bupati memberikan hukuman mati untuk Qin Chuan. Karena sampai saat ini belum ada cukup bukti yang menguatkan jika Qin Chuan dan keluarganya telah menghancurkan tembok langit besar. Sedangkan saat ini Wetian dan yang lainnya mulai menyergap kereta yang membawa Qin Chuan yang dikawal oleh Yukui. Namun ternyata mereka telah dijebak dan di kereta tersebut tidak ada Qin Chuan. Yang ternyata Qin Chuan asli berada di kereta yang dikawal oleh Ye Sang untuk pergi ke tempat eksekusi. Di sana entah mengapa Qin Chuan mengakui kesalahannya dengan mengatakan jika keluarga Qin bekerja sama dengan klan malam dan telah menghancurkan tembok langit besar. Di tempat eksekusi Qin Chuan masih mengatakan bahwa dia bersalah telah menghancurkan tembok langit besar. Fan Ping yang berada di tempat eksekusi menyadari sesuatu yang salah karena Qin Chuan tampaknya telah dikendalikan karena dia terus mengulangi kalimat yang sama. Pada saat itu Qin Yao juga datang ke tempat eksekusi tersebut dan terlihat Bai Sui juga bergegas ke sana. Akan tetapi Wetian sampai saat ini belum terlihat. Ketika Bupati ingin mencabut perintah hukuman mati, Yemo mengatakan bahwa Wetian telah membunuh Yelang dan dia menentang keputusan Bupati untuk mencabut hukuman mati bagi Qin Chuan. Hal itu pun membuat Qin Chen sangat marah dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Tetapi Bupati meminta mereka untuk berhenti berdebat dan mengatakan kepada Yemo jika sebelum turnamen Raja Pedang diadakan dan Yemo berhasil mendapatkan sebuah bukti, ia akan menghukum Qin Chuan. Tetapi jika Yemo tak menemukan bukti dan Wetian berhasil memenangkan turnamen tersebut, maka Bupati berjanji akan melepaskan Qin Chuan dan membersihkan namanya dari segala tuduhan. Di sisi lain saat Qin Chuan akan dieksekusi, beruntungnya Wetian dan Qin Chen datang membawa perintah dari Bupati. Dan dikarenakan bantuan dari Fan Ping, Wetian pun berhasil melepaskan 3 jarum yang mengendalikan Qin Chuan. Kemudian terlihat Qin Chen memberitahu Wetian dan yang lainnya jika Bupati telah berjanji akan melepaskan Qin Chuan jika Wetian yang mendapatkan posisi pertama di turnamen Raja Pedang. Dan apabila Wetian gagal, maka Qin Chuan akan terus dipenjara hingga kebenarannya pun terungkap. Sehingga dikarenakan melonggarnya segel kota pedang semakin cepat, maka turnamen Raja Pedang akan diadakan lebih cepat dari biasanya. Mendengar itu Wetian pun mengatakan jika ia akan menjadi yang teratas di turnamen Raja Pedang.
Setelah Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan Wetian, mereka berencana pergi menyelamatkan Wu Wei yang terperangkap di Istana Timur. Di sana Qin Yao meminta Qin Chen untuk tinggal dan menjaga Wetian, sedangkan dia dan Rohan akan pergi menyelamatkan Wu Wei. Mendengar itu, Qin Chen pun setuju. Sedangkan saat ini Wu Wei memikirkan cara untuk kabur dari sana. Ia memiliki cara namun memiliki resiko yang sangatlah tinggi, tetapi ia tetap memutuskan untuk mengambil resiko tersebut. Dan pangeran yang telah mengetahui bahwa Qin Yao dan Rohan telah meninggalkan perguruan Jinhua dan pergi ke Istana Timur untuk menyelamatkan kekasih Qin Yao yang bernama Wu Wei, yang membuat pangeran sangatlah marah dan memerintahkan Shikong untuk menyelinap ke Istana Timur dan membunuh Wu Wei. Saat itu Jiaor datang menghampiri Wu Wei untuk membicarakan tentang hal penting, yang mana Jiaor memintanya untuk melepaskan posisinya sebagai pangeran mahkota di negeri Ye. Wu Wei yang sedang melakukan sesuatu, ia pun berhenti dan berkata kepada Jiaor jika ia setuju, namun ia memiliki dua syarat, yaitu membiarkan dirinya pergi dari sana dan ia akan kembali ke perguruan Jinhua untuk berlatih dan berjanji tidak akan kembali lagi ke istana kekaisaran. Sedangkan yang kedua, ia ingin Qin Chuan dibebaskan dari penjara. Mendengar itu, Jiaor memberitahu Wu Wei jika beberapa hari yang lalu, Bupati telah menarik hukuman mati untuk Qin Chuan, sehingga akan menyelidiki kasus keluarga Qin lebih lanjut, dan dia juga akan membahas hal ini dengan Bupati. Ketika Jiaor keluar, ia pun meminta penjaga di sana untuk pergi meninggalkan Wu Wei sendirian. Terlihat Bupati yang tidak memperdulikan syarat dari Wu Wei dengan mengatakan bahwa dia akan menggunakan Qin Chuan untuk menangkap Wetian dan meminta Jiaor untuk berpura-pura menyetujui syarat tersebut, sehingga mereka hanya menunggu Wu Wei membuat surat penyerahan posisi pangeran mahkota. Sedangkan Qin Yao dan Rohan pada akhirnya telah sampai di Istana Timur. Namun pada saat itu juga para penjaga datang dan mengepung mereka. Melihat itu Rohan pun melempar mereka ke atas dan ia pun mulai bertarung melawan para penjaga di sana. Saat itu Rohan harus terkena panah beracun, tapi beruntungnya mereka bertiga berhasil melarikan diri dari sana. Setelah itu terlihat Mo Sang yang telah memeriksa luka dari Rohan. Ia pun berkata jika luka Rohan hanya luka ringan dan tak akan mengancam hidupnya. Kemudian Mo Sang pun meminta Wetian dan yang lainnya pergi dan membiarkan Rohan beristirahat dan akan dijaga oleh Qin Chen dan Qin Yao. Sedangkan saat ini Bupati dan Jiaor telah mengetahui bahwa Wu Wei telah kabur dan telah melarikan diri ke perguruan Jinhua. Tetapi Bupati merasa bahwa Wu Wei bukanlah ancaman bagi mereka dan membiarkan Wu Wei sementara waktu berada di perguruan Jinhua. Saat ini Bai Qing menemui serigala hantu dan bertanya mengapa ia masih tidak memberinya penawar dari air mata kiling. Di sana serigala hantu masih tak percaya jika Bai Qing telah memberikan Wetian bubuk bulan gelap. Karena sampai saat ini batu jiwa bintang masih berada di tubuh Wetian, yang membuat Bai Qing mencoba untuk membunuh serigala hantu. Akan tetapi sayangnya ia tak berhasil. Bai Qing kemudian menyemprotkan bubuk putih pada serigala hantu, lalu mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Dan tentu saja serigala hantu langsung mengejarnya. Yang ternyata sejak tadi Yutu melihat perbincangan mereka. Ia pun pergi memberitahukan hal ini kepada Wetian dan Qin Chen. Terlihat serigala hantu berhasil mengejar Bai Qing dan hampir saja berhasil membunuhnya. Namun beruntungnya Wetian dan yang lainnya pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Bai Qing. Kemudian setelah itu Qin Chen pun bertanya pada Bai Qing mengapa serigala hantu ingin membunuhnya. Dan Bai Qing tak mengatakan yang sebenarnya dan hanya memberitahu jika serigala hantu tiba-tiba muncul dan mengejarnya saat ia berjalan sendirian. Mendengar itu Wetian pun meminta Bai Qing untuk beristirahat. Kemudian ia dan Qin Chen meninggalkan kamar Bai Qing. Setelah di luar, Qin Chen merasa ada yang salah dengan masalah ini dan curiga bahwa orang yang ingin membunuh Bai Qing adalah orang yang telah membunuh Tuan Gao. Karena hal itulah ia pun berniat memberitahu para tetua tentang hal tersebut. Mendengar itu Wetian meminta Qin Chen untuk lebih berhati-hati dan Qin Chen pun meminta Wetian untuk menjaga Bai Qing. Sehingga singkat cerita Qin Chen pun memberitahu Qian Xing tentang hal ini. Keesokan harinya Mo Sang memberitahu Wetian tentang turnamen Raja Pedang yang akan segera dilakukan sebentar lagi. Ia mengatakan bahwa tetua Jiang dan kelompok kavaleri dalam beberapa tahun ini hanya mementingkan reputasi dan kekuasaan. Karena sifatnya itu tetua Jiang berselisih dengan para tetua lainnya.
Mo Sang berharap Wei-Tian yang bisa mengalahkan Luo Qian untuk menakuti Tetua Jing dan mendapatkan tempat pertama di turnamen Raja Pedang untuk masuk ke Kota Pedang. Yang mana lokasi Kota Pedang sangatlah rahasia dan hanya bisa dicapai dengan membuka jalan rahasia di antara segel Giok negeri dan negeri Suyun. Lalu Mo Sang menjelaskan jika di Kota Pedang terdapat pedang iblis kuno yang memiliki kekuatan yang tak terbatas dan memiliki banyak manfaat bagi seorang kultivator seperti mereka. Namun di Kota Pedang sangatlah berbahaya dan diketahui hanya ada satu orang yang berhasil keluar dari Kota Pedang dengan selamat. Saat ini Mo Sang tidak mau jika Luo Qian memenangkan turnamen Raja Pedang dan memasuki Kota Pedang. Karena menurutnya Luo Qian tak pantas untuk mendapatkan pedang cabang dari pedang iblis. Sedangkan saat ini Bai Suai mengeluarkan barang-barang yang telah diberikan oleh Wei-Tian sebelumnya. Dan dia sangat sedih ketika memikirkan masa lalunya bersama Wei-Tian di masa kecil mereka. Melihat pangeran mengkhawatirkan Qin Yao, Si Kong pun pergi ke perguruan jiwa untuk mencari Qin Yao. Di sana ia memperingatkan Qin Yao untuk tidak mencari dan menemui pangeran lagi. Kemudian Qin Yao membawakan makanan untuk Wei-Tian. Di sana Wei-Tian meyakinkan adiknya jika dirinya akan mendapatkan posisi pertama di turnamen Raja Pedang dan menyelamatkan seluruh keluarga Qin. Saat itu Qin Chan berniat masuk ke kamar Bai Qing untuk memeriksanya, namun Bai Qing tidak mengizinkannya. Ketika Qin Chan hendak pergi, Yutu yang berada di sampingnya menyadari adanya bau bubuk bulan gelap di kamar Bai Qing. Dengan mengatakan jika bau itu sama seperti bau yang ia rasakan saat ia memeriksa keadaan Wei-Tian sebelumnya. Dan tiba-tiba Bai Qing pun berteriak, yang membuat Qin Chan masuk ke kamarnya dan menemukan Bai Qing yang kesakitan. Qin Chan pun meminta Yutu untuk pergi mencari bantuan. Namun di sana Bai Qing tidak ingin Wei-Tian melihatnya seperti ini. Kemudian Yutu pun bertemu Wei-Tian dan Qin Yao dengan memberitahunya tentang keadaan Bai Qing. Setelah melihat keadaan Bai Qing, Wei-Tian dengan segera membawanya mencari Qianxing untuk menyelamatkannya. Hingga akhirnya Qianxing pun memeriksanya. Ia mengatakan jika racun di tubuh Bai Qing sangatlah langka. Dan saat ini racunnya telah bersatu dengan darah Bai Qing. Ia pun hanya bisa menekan racunnya di tubuhnya sementara waktu, tetapi ia tidak bisa menghilangkan sisik yang seiring berjalannya waktu akan memenuhi tubuh Bai Qing. Namun Qianxing mengatakan jika ada sebuah pisau yang memiliki pola suci yang tertulis di dalam legenda yang dapat memotong sisik apapun di dunia, tetapi Qianxing tak yakin hal ini akan berhasil. Setelah itu Qin Chen dan Qin Yao menceritakan kepada Mo Sang tentang racun di tubuh Bai Qing dan juga tentang Bai Qing yang telah memberikan bubuk bulan gelap pada Wei-Tian. Di sana Mo Sang merasa pasti ada seseorang yang memaksa Bai Qing untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan serigala hantu memberitahu Kaisar Iblis tentang Bai Qing yang sampai saat ini belum mendapatkan batu jiwa bintang di tubuh Wei-Tian. Mendengar itu Kaisar Iblis pun meminta serigala hantu untuk membawa Bai Qing menemuinya. Wei-Tian pun pergi ke pavilion Shen Bing menemui Fan Ping di sana dan bertanya kepadanya tentang pisau pola suci yang dimaksud oleh Qianxing sebelumnya. Fan Ping mengatakan jika ia tidak tahu tentang hal tersebut, tetapi pola suci itu memiliki kehalusan. Apabila mereka menggunakan cara yang sama dengan generasi sebelumnya, mengukir pola suci ini mungkin mereka bisa membuatnya, namun tidak bisa mencapai kekuatan aslinya. Mendengar itu Wei-Tian mengatakan bahwa dia mengerti. Ia pun pergi ke ruang pemurnian untuk membuat pisau pola suci dan terlihat Qin Chen pun datang ke sana. Di pagi harinya terlihat Wei-Tian yang telah selesai membuat pisau pola suci dan melihat Qin Chen yang tertidur di atas meja. Wei-Tian pun membangunkan Qin Chen dan bertanya kapan dia datang. Qin Chen mengatakan jika ia khawatir dengan Wei-Tian karena hal itulah ia tinggal di sana sepanjang malam. Tetapi pada saat itu tiba-tiba Fan Le datang memberitahu jika Bai Qing telah menghilang yang membuat Wei-Tian bergegas kembali ke perguruan Jihua. Yang mana terlihat Bai Qing telah meninggalkan perguruan Jihua, tetapi ia malah tertangkap kembali oleh serigala hantu. Di sisi lain, Qianxing menyerahkan surat yang ditinggalkan Bai Qing kepada Wei-Tian, yang mana di dalam surat itu Bai Qing memberitahu Wei-Tian tentang dirinya yang telah dipaksa menaburkan bubuk bulan gelap ke dalam teh dan memberikannya kepada Wei-Tian. Karena hal itulah Bai Qing tak mau bertemu dengan Wei-Tian lagi karena ia merasa bersalah kepadanya. Setelah membaca surat itu, Wei-Tian pun pergi untuk mencari Bai Qing. Kemudian Qianxing memberitahu pemburu malam untuk tidak bertindak gegabah di saat bertemu orang dari klan malam dan memberitahu Qin Chen untuk lebih berhati-hati.
Sedangkan Bupati dan Jeor memanggil Yemo dan Yukoi untuk membicarakan tentang turnamen Raja Pedang dan mengatakan bahwa ia telah berjanji akan melepaskan Qinchuan jika Wetian berhasil mendapatkan posisi pertama di turnamen itu. Mendengar itu Yukoi pun sempat tak setuju, namun Yemo menahan Yukoi untuk menentang keputusan dari Bupati. Lalu Kaisar Iblis memandang Baiking yang telah diracuni oleh air mata Kiling, dan dikarenakan melihat Baiking yang rela menahan rasa sakit demi Wetian, ia pun mengingat kembali kekasihnya yaitu Huang. Yang mana jika bukan karena pedang iblis abadi, Huang dan anak di perutnya tidak akan mati. Kaisar Iblis memutuskan untuk menyelamatkan Baiking dan mengeluarkan semua racun yang ada di tubuhnya. Kaisar Iblis mengatakan bahwa dia telah menemukan sebuah artefak di perbatasan Yin dan Yang di jurang yang gelap yang membuatnya menjadi pedang pertamanya agar ia bisa memotong musuh keduanya, yaitu pedang iblis abadi. Ia akan mengabadikan seumur hidupnya untuk menghancurkan pedang iblis abadi. Namun ambisinya ini membutuhkan kekuatan batu jiwa bintang di tubuh Wetian. Sedangkan Bupati berencana memberi Wetian kesempatan untuk menyelamatkan Qinchuan, karena apabila keluarga Qin dihancurkan, hal itu dapat membuat keluarga Ye mendominasi di negeri ini, dan ia pun menyerahkan masalah ini kepada Jeor. Di sisi lain, Kaisar Iblis melepaskan Baiking karena Baiking adalah orang yang memiliki nasib yang sama seperti dirinya. Namun berbeda dengan serigala hantu yang merasa bahwa Baiking mengetahui terlalu banyak tentang klan malam, ia pun berencana untuk membunuhnya. Sedangkan Wetian membawa Qinchuan ke sungai yang di atasnya terdapat aurora dan mengungkapkan isi hatinya. Namun terlihat pedang iblis abadi bergetar. Mo Tianlin menyadari hal itu dan segera memeriksanya. Sedangkan Qinchuan tiba-tiba pingsan karena merasakan sakit di hatinya, sehingga Wetian dengan segera membawa Qinchuan menemui Mao Shang. Setelah diperiksa, Mao Shang pun menyadari jika sakit hati Qinchuan kambuh karena pedang iblis abadi di kota pedang telah bergetar. Dan saat Qinchuan bangun, ia pun bertanya mengapa sakit hatinya terjadi lagi. Mao Shang memberitahu Qinchuan bahwa hal itu bukanlah masalah besar dan meminta Qinchuan untuk beristirahat beberapa hari yang membuatnya akan baik-baik saja. Mo Tianlin datang menemui kepala perguruan dan yang lainnya untuk memberitahu tentang segel kota pedang yang tiba-tiba melonggar. Walaupun belum lama ini Tuan Mo mengorbankan dirinya untuk memperkuat segelnya. Karena hal itu Mo Tianlin mengatakan bahwa turnamen Raja Pedang harus segera diadakan dan berharap Wetian segera meningkatkan kultivasinya sehingga memenangkan posisi pertama di turnamen Raja Pedang. Kemudian kepala perguruan meminta Mo Tianlin untuk mengawasi turnamen Raja Pedang yang harus diadakan 3 bulan lagi. Saat itu Rohan tak sengaja bertemu dengan Wu Wei dan Qin Yao, namun ia hanya mengucapkan beberapa kata kemudian pergi dari sana. Qin Yao memberitahu Wu Wei bahwa Rohan terluka karena menyelamatkannya, yang mungkin saja hal itu karena Rohan mencintainya. Tetapi Wu Wei mengatakan jika Qin Yao adalah satu-satunya orang yang ada di hatinya. Namun Qin Yao meminta Wu Wei untuk menemui Rohan dan berbicara dengannya. Terlihat Wu Wei menghampiri Rohan dan memberitahunya tentang cintanya kepada Qin Yao. Mendengar itu Rohan pun sangat sedih dan menyuruh Wu Wei untuk meninggalkan dirinya. Sedangkan Pangeran dan Qin Yao bertemu di penginapan. Di sana Pangeran meminta Qin Yao ikut bersamanya kembali ke negeri Suyun dengan mengatakan bahwa Bupati tidak akan menepati janjinya untuk melepaskan ayahnya. Dan saat ini hanya negeri Suyun lah yang bisa membantu Qin Yao untuk melepaskan ayahnya dan keluarganya itu. Ketika Wetian dan Qinchuan akan berlatih, Mao Shang dan Qianxing pun datang dengan mengatakan jika Wetian ingin menemukan senjata yang cocok dengan kekuatan jiwa bintang di tubuhnya, ia bisa menemukannya di lantai kelima pavilion Tianxing. Senjata itu bernama tombak binatang buas. Setelah mengatakan itu mereka berdua pun pergi dari sana. Qin Yao sedang memikirkan apa yang dikatakan Pangeran Suyun kepadanya dan bertanya pada Wu Wei apakah Bupati akan menepati janjinya melepaskan ayahnya jika Wetian berhasil memenangkan turnamen Raja Pedang. Mendengar itu, Wu Wei pun tak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Fan Le melihat Rohan yang sedih dan mengetahui jika hal itu disebabkan oleh Wu Wei. Ia pun berniat untuk pergi mencari Wu Wei untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Rohan pun menghentikannya. Di sana Fan Le tanpa basa-basi mengungkapkan perasaannya kepada Rohan, tetapi Rohan malah menolaknya.
Di malam harinya, Qin Chen dan Wei Tian terlihat menyelinap ke pavilion Tianxing untuk menemukan teknik tombak binatang buas. Pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah cincin di dalam kotak yang berisi teknik tombak binatang buas, dan terlihat Wei Tian pingsan setelah memakai cincin tersebut. Qin Chen menduga bahwa teknik tombak binatang buas ini bisa digunakan saat penggunanya menggunakan cincin itu, sehingga Wei Tian berhasil mendapatkan tombak binatang buas setelah bertarung melawan ular raksasa di alam bawah sadarnya. Sedangkan Yemo dan Yukui melihat bahwa semua bintang sedang menuju perguruan Jinhua. Mereka pun curiga bahwa hal itu karena kekuatan Wei Tian. Karena hal itu, ia pun meminta Yukui untuk menyelidikinya. Sedangkan Bai Shui yang telah meninggalkan klan malam, tiba-tiba serigala hantu dan yang lainnya pun datang menyerangnya. Beruntungnya ia diselamatkan oleh seorang wanita misterius dan terlihat Bai King dibawa ke pavilion King Yun. Setelah Bai King terbangun, ia pun berterima kasih kepada wanita yang telah menyelamatkannya itu yang bernama Nona Yushi. Kemudian Bai King tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Nona Yushi pun mengatakan kepadanya bahwa dia telah diracuni sebelumnya. Meskipun telah meminum penawarnya, tetap saja racun di tubuh Bai King masih belum bisa menghilang sepenuhnya. Di sana Nona Yushi juga meminta Bai King untuk tinggal dan menjadi murid di pavilion King Yun. Saat itu Yemo, Yukui, dan Tetua Jiang bertemu untuk membahas tentang Wei Tian, yang mana Yukui mengajak Tetua Jiang untuk bekerja sama membunuh Wei Tian. Karena menurutnya Wei Tian saat ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi mereka di masa depan. Mendengar itu, Tetua Jiang yang memang memiliki dendam pribadi pada Wei Tian, ia pun setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Ye. Kemudian Wei Tian yang datang ke perguruan royal dengan membawa hadiah untuk Bai Shui. Ia pun menitipkan hadiah itu pada seorang murid di sana. Dan terlihat setelah Bai Shui menerima hadiah itu, ia pun sangatlah senang. Kemudian para tetua dari perguruan royal melihat lukisan pola suci yang merupakan hadiah dari Wei Tian. Di sana para tetua bertanya siapa yang memberikan hadiah itu kepada Bai Shui. Bai Shui tak mengatakan yang sebenarnya dan memberitahu jika lukisan itu diberikan oleh seorang ahli pola suci. Namun terlihat Yukui mengetahui bahwa lukisan itu dibuat oleh Wei Tian. Dan di sana mereka pun membuat rencana untuk merusak hubungan Wei Tian dengan Qin Chen dengan cara membuat pameran lukisan pola suci yang dibuat oleh Wei Tian. Setelah itu Yukui meminta Wu Chen untuk mengatur agar Qin Chen menghadiri pameran lukisan yang akan diadakan perguruan royal. Terlihat Tetua Jiang memberitahu para murid perguruan Jinhua jika perguruan royal mengadakan pameran lukisan pola suci dan meminta murid yang tertarik dengan pola suci untuk menghadiri pameran tersebut. Di sana Wu Chen dengan sengaja memancing Qin Chen untuk menghadiri pameran itu, dan Qin Chen pun mengajak Wei Tian untuk menghadiri pameran tersebut. Dan tentu saja Wei Tian pun setuju untuk pergi bersamanya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.